What's up cuy, welcome back to Ngecast. Hari ini kita di episode di balik kata hidup. Gila. Gila. Masih sama gue Nona Berlian dan juga Gio teman Joshua. gue Gio Joshua log in di hari ini. Login. Login Bisa tiba-tiba login. Di balik kata hidup ya non. di balik kata hidup. Pudih. Hidup pudih, ya bener sih. Lo tau bahasa gay gak? Pas zaman SD. Bahasa homo. Bahasa gay. Bahasa G. Oh, pernah dengar tapi nggak pernah Yang praktekin. kalau Gugu gage gitu-gitu kan. hidup berarti higi dugup, ligi baga, ligi kagak taga, higi dugup. Tahu nggak lo? Itu dipakai biasanya buat ngomongin orang emang. Iya. Itu Mungkin di lo SMP gua. orang-orang yang diomongin, jadi lo nggak ngerti. Iya sih kayaknya deh. Oke, bagus buat lo. Loh, kalau kita udah diomongin orang, berarti kita ada sesuatu yang bisa diomongin. Iya juga ya. Jadi Kenapa, memorable. kenapa orang-orang ngomongin orang? Karena mereka nggak bisa ngomongin dirinya sendiri. Gak ada yang Boh. bisa dibanggakan, gak ada yang bisa diculasi, ya kan? Las, Bener dong. las, Bener dong. las. Sebenarnya bisa ngomongin diri sendiri. Tapi jatuhnya arogan. Jatuhnya dangak gini, dangak. Pengen gue. Set tiba-tiba ada kekerasan tuh itu. Oke, hari ini kita, lu umur berapa sih yuk? 23. Bohong, Lah, 28. IG gue Gio Joshua 23. Iya, Berarti lu percaya. 14 tahun. Oh iya, gue 14 tahun. Kenapa gue nanya umur? Soalnya kita kayak pengen ngebahas krisis seperempat baya. Quarter life crisis. Seperempat kuarter ya bener juga sih gak salah. Gue 30 non. Oh beneran? 50. Tapi emang itu jenjangnya dari 20-an sampai ke 30-an sih. Ngerasain fase ini. Tapi kalau lu udah lebih tua dari itu dan baru ngerasain, it's okay too. Karena umur hanyalah angka. It's just a number. Iya. Kalau kata Tatang Zlatan, Sutarman. Oh bukan. Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic. Dia pernah bilang semakin tua wine semakin enak rasanya. Itulah saya katanya. Semakin tua semakin jadi. Tua-tua keladi. Mengaku ku jangan Tanya. setiap waria. Bisa nggak kita balik lagi? Banyak banget nih sebutannya. Hmm. Krisis seperempat baya, quarter life crisis, QLC. KLC itu apa? Pakai Q ya, nggak LC-nya doang. QLC. Liverpool Club kan kalau LC kan. Betul. Nah, quarter life crisis itu apa sih? Itu Apa tuh ada sih? fase di mana kita di umur 20-an sampai 30-an biasanya kita ngerasa kayak udah mulai mempertanyakan hidup. Kayak kenapa ya gue hidup tuh buat apa? Perasaan kok hidup gue gini-gini aja. Terus udah mulai kayak temen gue udah punya anak satu, gue kok pacar aja nggak ada. Gitu. Sama Gio juga. Ya, terus udah mulai kayak kok kerjaan gue gini-gini aja, nggak ada yang berubah, nggak ada improvement. Terus nggak ada waktu ngejalanin hobi. Pas waktu mau ngejalanin hobi, kok gini doang, udah nggak bikin kita happy. Sedangkan hobi kan tempatnya lu relax, tempatnya lu seneng gitu kan. Jadi kayak fase-fase dimana udah mulai mempertanyakan what's the point of living. Dari semua aspek yang tadi lo omongin, yang sering lo rasakan yang mana non? Wah, tumben nih langsung ke saya. Ya kan? Soalnya saya capek, saya terus 2 episode. Kemarin kan di episode sebelumnya di balik kata e-sports kita ngebahas kayak karir e-sports itu sampai mana sih, sejauh mana sih endingnya. Itu sebenarnya sama juga ke fase-fase ya sekarang ini yang gue rasain kayak ini mau sampai kapan di dunia e-sports. Terus kalaupun udah enggak, fasenya bakal mau kemana, ending dari hidup gue tuh mau gimana, tujuannya gimana. Sebenarnya kalau ngomongin purpose of myself living in this world, itu gue udah tahu satu. Apa? Gue pengen jadi orang yang berimpact untuk sekeliling gue. Gak usah tepuk tangan. Tepuk tangan dulu nih buat Nona. Gak Gua doang ya, usah, gak ada yang usah. apresiasi dari orang-orang. Enggak, karena bajingan. sebenarnya tapi kan yang paling penting adalah gimana caranya Iya dan sih. apakah sudah dilakukan. Tujuan akan hanya jadi tujuan kalau nggak dijalanin, Iya. ya kan. Nah, tapi tuh setelah gue tuh udah punya pikiran ini udah lama banget dari zaman gue SMP. Pengen berimpact besar buat orang lain. Iya, kayak gue tuh ngapain sih? Gue tuh mau ngapain sih di hidup? Oh, gue pengen ini. Udah, titik itu. Tapi justru di fase sekarang itu gue mikirnya adalah sebenarnya yang gue lakukan itu
udah perjalanan menuju tujuan gue belum ya? Yang sekarang ini. Iya. Terus kalau misalnya endingnya nih gue udah coba segala macam, udah jalanin hidup gue, terus ternyata tujuan gue tidak sampai, gimana ya? Gue jadi lebih ke sana sih, lebih ke sana gue mikirnya. Lu udah merasa belum kalau punya impact besar di sekeliling lu gitu sekarang ini? Contohnya Ijal Bokem. Ke situ lagi. Apa lu ngeliatin gue, emang gue TV? Episode kemarin. Bokem lagi. Enggak, gue belum ngerasa impact gue sebesar itu untuk sekeliling gue. Karena kan namanya impact, itu bisa negatif, bisa positif. Pasti yang gue mau positif dong, ya kan. Dan di fase-fase ini tuh gue lebih ke ngerasa kayaknya gue masih kurang deh bekalnya untuk ngasih impact ke orang-orang terdekat gue gitu. Dan bekalnya itu nggak cuma soal materi, tapi juga soal value, soal knowledge segala macam. Makanya sekarang itu gue dulu kan hobinya main game, tapi jadi kerjaan nih. Iya. Jadi cari hobi baru dong. Oke. Karena main game sudah tidak semenyenangkan itu karena sudah jadi kerjaan. Oke, ya. Ya kan? Lu juga ngerasain itu kan? Nah, gue tuh jadi nyari hobi lain. Hobinya apa? Gue main board game, gue main card game, kayak main Pokemon, Yu-Gi-Oh gitu-gitu. Tapi keterusan, gue jadiin bisnis, jadi kerjaan lagi. Bener juga. Gak salah. Iya. Iya. Jadi kerjaan lagi, gue buka toko, jadi bisnis, gue jadi capek, gue jadi nggak mau main. Gue jadi nggak mau main nih. Berarti pelarian lu akhirnya kemana lagi? Iya, jadi kerjaan lagi tuh kan. Cari lagi nih hobi lain. Tapi belum ada yang benar-benar se happy itulah kayak waktu gue main game atau gue main board game. Oke. Tapi dari yang fase-fase itu, tadi kan lu nanya gue, sekarang lu gimana? Lu ngerasain gak sih quarter life crisis ini? Gue pernah mempertanyakan banyak hal itu ketika dalam posisi yang drop parah. Dari segi ekonomi, dari segi relasi. Kayak titik terendah lu lah ya. Itu gue mempertanyakan, gue mau sampai kapan ya hidup kayak gini ya? Gue mau sampai kapan ya jadi pengangguran apa segala macam waktu itu. Bajigur. Iya, bajingan nganggur. Sampai kapan nih gue kayak gini kan? Sampai akhirnya mendapatkan titik terang ketika jadi caster. Pun setelah jadi caster masih merasakan yang sama. Dan bahkan gue pernah bernazar waktu itu. Seperti mati lampu. Mati lampunya. Cak. Oke lah. Waktu itu gue Nyalain pernah. lagi. Oke. Waktu itu capek banget gue. Waktu itu gue bernazar. Nazar lu apa tuh? Ketika jadi caster, tujuan gue adalah pengen nge-cast di MPL. Kesampaian. Oh, itu goal lu lah ya. Goals gue. Dan akhirnya goals berikutnya gue akhirnya bertambah. Sampai akhirnya gue kayak memberikan ultimatum terhadap diri sendiri kayak setelah kalau gue dapat M4 waktu itu, gue nge-cast di M4 M series, gue mati gak apa-apa. Karena udah terpenuhi tujuannya. Iya. Dan banyak orang yang akhirnya menentang gue tuh waktu itu. Kayak bodoh banget lu. Mau mati setelah udah dapat ini. Emang lu pikir tuh achievement bla 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 bla. Ya mungkin untuk di mata orang lain itu bukan menjadi achievement karena mereka mungkin udah melalui hal tersebut ya. Tapi buat gue ketika gue udah dapetin achievement, goals gue udah dapet, dan ketika gue bilang setelah ini pun gue mati nggak apa-apa, point of view yang gue lihat sendiri adalah ya udah gue memang harus improve lagi setelah itu kalau memang mau masih stay di melanjutkan hidup di dunia caster. Tapi ya pas udah memikirkan ya udah gue mati, maksud gue mati dalam artian mati gue udah tenang gitu, mati gue udah gue udah dapat apa yang gue mau gitu. Jadi kalau gue mati pun gue bakal mati bahagia atau maksudnya ke arahnya lebih seperti itu sebenarnya. Kayak berarti lu udah ya udah gue udah achieve apa yang gue mau, ya udah goal gue sampai sini gitu. Jadi udah garis finish ibaratnya gitu ya. Iya. Dan- Walaupun akhirnya bertambah lagi sih goals setelah itu ya. Iya, apa tuh? Mau M5 dong. Oh, lanjut maksudnya. Lanjut. Dan pengen dapat achievement yang lain juga. Cuman kan Contohnya caster of the year. ya terus aja ke situ. Amin dah kalau itu Kan mah. udah masuk nominasi. Iya kan? Yang gue bingung juga tuh kok bisa masuk ke situ.
Berarti gue mempertanyakan juga apalagi ya setelah ini apalagi ya. Oh, Pasti mempertanyakan walaupun capek sebenarnya buat pikiran diri sendiri ya. bener, karena paling susahnya ya menurut gue itu, ya susah emang achieve goal. Tapi lebih susahnya lagi adalah fase dimana lu udah achieve dan lu harus ngeset goal yang baru. Karena lu satisfied, lu udah puas dengan achievement tersebut, lu udah letting go, ya kan? Udah kayak ya udah, gue nggak hidup lagi juga nggak apa-apa gitu. Terus lu jadinya nggak ada ambisi, lu nggak ada semangat. Itu yang bikin jadi kayak, "Ya terus gue hidup mau ngapain lagi?" Nah ini nih fasenya nih, ini Iya. fasenya nih. Tapi lebih susah lagi ketika orang nggak punya tujuan mau ngapa-ngapain sama sekali, itu lebih Wah itu sih, dead man walking sih. gua bukannya mengucilkan, tapi gua lebih ke tidak mengerti orang-orang yang seperti itu. Gua nggak tahu apa yang telah dia alamin sampai dia bahkan gak ada pikiran mau untuk achieve sesuatu gitu. Gue pernah tuh di fase itu. Karena kan pasti itu ada hal yang terjadi di lu yang bener-bener gede banget atau apapun itu yang bikin lu ngerasa kayak gitu gak sih? Iya. Lu kenapa gitu itu? Gue kayak nggak punya siapa-siapa, mau ngapain lagi gue. Hidup gue bangun, nonton TV, udah gitu ya itu. Bener-bener definisi kalau kalian sering dengan beban keluarga, itu definisi bener-bener beban keluarga waktu itu. Tapi bedanya lu gak ada siapa-siapa. Sama nyokap. Hmm. Dan di umur-umur yang matang untuk bekerja, guanya membiarkan nyokap gue kerja. Terus gue nganggur, kayak bener-bener beban keluarga banget, bangun tidur, minta rokok nyokap, apa segala macem. Definisi bajigur ya Bajigur, tadi ya. definisi bajigur. Dan itu memang, wah gila sih, momen-momen itu tuh gak mau lagi sih gue kulang, gak punya tujuan hidup ngapa-ngapain tuh. Berat banget ya. Bukan lagi sih, pikiran mau suicide pasti tinggi banget di situ. Iya karena lu ngerasa value lu tuh kayaknya nol deh. Gua gak ada juga, kayaknya semua orang gak apa-apa juga gua Iya. gak ada gitu kan. Terus apalagi yang bikin lu bisa keluar dari situ gimana? Luck kalau gue. Lucknya tuh Rasanya. gimana tuh? Dari situ tiba-tiba usaha nyokap sih sebenarnya, kayak kenal banyak orang dan akhirnya Gio belum ada kerjaan apa segala macam, coba kuliah aja deh, di beasiswain gitu-gitu. Oh iya. Ya walaupun akhirnya sampai semester 2 gue cabut tuh. Lu kuliah apa tuh waktu itu? Ilkom. Oh oke. Lu Dua. cabut semester Cabut. 2. Kenapa tuh? Kenapa? Gak ada duit. Oh. Buat ongkos aja gue gak punya duit. Jadi kayak walaupun emang beasiswanya ditanggung sampai lulus ya, tapi kan ya kesana butuh ongkos. Iya belum lagi tugas lah apa segala Iya. macem. Dan yang sponsorin gue ini kan nggak bayarin dari buku paket lagi apa segala macam, enggak, dia udah bayarin uang pangkal dan uang Masa lu kuliah minta per lagi semester. sih Iya, itunya gitu kan. gak tau diri banget kan jatuhnya. Iya. Terus gue pikir udahlah nggak usah deh, mendingan Cari kerja cari aja. kerja aja. Dari situlah mulai itu mungkin faktor luck yang gue rasakan ya. Alhamdulillah puji Tuhannya dapat kerja. Jadi ya walaupun gue kerja karena masih basian ya, basian kayak basian yang- males-malesan yang itu kan, bajigur kan. Iya, fase bajigur itu. Masa bajigur. Jadi kerja males-malesan juga. Dan ketika lu kerja nggak sesuai passion, jujurlah pada diri sendiri. Oh ya pasti kayak namanya nggak sesuai passion, lu tidak menikmati, lu cuman ngelihat gajinya doang, bener kan? Faktor ekonomi yang memaksa lu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Iya. Jadi lu sebenarnya lu nggak enjoy, lu nggak termotivasi secara positif. Pasti mindset lu berkutat di situ lagi kan, kayak mendingan gua kagak usah kerja kalau kayak gini caranya, bikin capek doang gitu-gitu nggak sih? itu bodoh sih. Tapi gue butuh duit gitu kan? Iya. Baliknya tuh ke situ Iya. tuh. Tapi gue butuh duit lagi, ya udahlah nggak apa-apa gue kerja aja gitu Iya. terus. Dan akhirnya jadi membodohi diri sendiri tuh, membohongi diri Gini sendiri dong, waktu kerja. kamu bodoh. Bodoh. Iya aku bodoh gitu dong. Kamu bodoh ya? Iya aku bodoh. Kenapa emang? Tapi aku butuh duit. Tetep aja kamu bodoh. Oke aku bodoh. Tapi biasanya tuh orang-orang karena fase-fasenya itu dibilang fase ini adalah fase dimana lu juga mulai membanding-bandingkan diri lu sama orang lain. Lu ngerasa udah lanjut ya. Lu pernah ngerasa kayak gitu gak sih? Pernah gak sih lu kayak
Yalah teman gue udah gini, gue enggak gini gitu. Justru gue malah menjauh dari teman-teman karena malu. Soalnya kan apa ya, bibit membandingkan ini sudah tertanam sejak dini ya. Oh jelas dari zaman orang tua ngedidik kita Iya ya. tuh, lihat tuh anak tetangga hasil siapa laku puhui. Wih, scan tupai. Ya, seperti kap. Kau kunkap. Iya kan? Iya. Iya kan? Udah dari sejak dini. Lu bayangin dah, jadi tetangganya mau di Ayunda. Lu bayangin. Betapa pressure-nya. Iya. Tuh lihat tuh, si Momot. Momot. Panggilan kecil ya Momot Iya, ya. si Momot. Itu kuliahnya di Oxford. Kamu. Kamu sekolah di homeschooling malah ke sekolah. Ya kan kayak itu tuh udah tertanam sejak dini kan. Tapi walaupun alhamdulillahnya ya orang tua gue tuh nggak kayak gitu. Oke. Ya. Karena lu yang jadi diomongin sama tetangga kan. Lalu pikir diomongin sama tetangganya bagus. Nah itu. Lah, nih ya, gue pas masih bocah nih, pas masih botak kayak tuyul. kayak bopong nih ya. Pasti lu mikir kayak, si Nona dia udah bisa syuting gini, kamu harusnya gini dong, ini. Kagak cuy. Itu gue tahu tuh mak-maknya ngomong apa. Apa? Dia ngomong kayak, ih, maknya tega banget tuh demi duit. Anaknya dibotakin sampai kayak bopong. Gitu. Beneran. Real ini cuy, real. Wah. Padahal yang mereka nggak tahu adalah nyokap gue tuh nggak ngasih. Jadi nyokap gue tuh nggak kasih gue dibotakin. Nyokap gue tuh yang tipe pokoknya anak cewek gue harus kayak princess segala macam, yang kayak rambut adalah mahkotamu gitu-gitulah. Nah gue yang mau. Jadi kan itu tuh salah satu efek yang sebenarnya gue nggak pikirin, namanya juga masih bocah. Yeah. Gue mau syuting, gue botak, gue mau gitu. Itu lu masih sekolah gak sih waktu itu? Masih SD kelas ya? 3. Jadi kayak pokoknya gue mau. Jadi gue nggak mikirin tuh nyokap gue ternyata kena omongan sana sini segala macam gitu kan. Pas gue denger itu gue kayak dikocak. Itu masih kecil kan. Dikocak. Dikocak. Lebih kecil lagi suaranya ya. Dikocak nih gitu. Ini kan kalau emang lu bisa, lu punya kesempatannya dan lu mau, gue mikirnya ya, emang lu bisa sekeren gue. waktu itu masih kecil. Ada kayak gitu lagi. Kan masih kecil. Misalnya nih anak lu yang begitu, emang bisa sekeren gue gitu. Masih bocah dulu mikirnya. Gitu kan. Iya. Tapi kan itu balik lagi, berarti emang si fase si membanding-bandingkan ini memang sudah ditanam sejak mungil. Iya. Dari kita zigot malah kayaknya udah ada banding-bandingan sih. Iya. Itu baru nikah. Iya. Tiba-tiba Udah punya anak. Ya ampun. Ya terus kenapa? Terus kenapa gitu kan. Nah, itu yang bikin kita lama terjebak di fase tidak termotivasi buat kerja atau ngelakuin hobi atau bingung mau ngapain, itu biasanya juga karena ada perbandingan itu. Iya. Kan kayak ada lu nih dah, gua nih ngelihat Niki Zevanya umur sama gua, tahun 99 udah bisa konser, tinggal di US. Iya. Iya kan? Itu kan membandingkan, tapi nggak apple to apple. Nggak ada yang harus dibandingin menurut gua. Dan fase gimana caranya biar gua nggak ngelihat hal itu? Gimana? Ya gua stop ngelihat ke atas dan stop ngelihat ke bawah. Gua ngelihat apa yang ada di depan gua. Kelas. Kalau lu ngelihat ke bawah tuh bagus, tuh grateful. Kalau lu ngelihat ke atas terus, lu akan terus merasa kurang dan lu akan merasa greedy. Jadi lu lihat aja apa yang ada di depan lu gitu. Dan kalau di depan lu nggak ada apa-apa, coba buka mata, ketutupan kayaknya. Asbak dong. Gitu loh. Itu tuh mulai kenapa karena begitu lu ngelihat ke atas, sibuk nih ngeliat ke atas nih, sibuk lihat lampu, sibuk lihat sepatu ya kan, atau sendal, atau kaki lu ke bawah. Lu tuh gak akan lihat ke depan dan arah jalan lu tuh jadi gak jelas, lu jadinya nabrak. Iya sih. Iya kan? Iya. Emang gak bagus nyetir gitu ngeliat ke atas. Gak bagus. Itu makanya rawan kecelakaan ya. Betul, jadinya tuh kayak ada perasaan terombang-ambing, kayak males kerja, tiba-tiba aduh semangat butuh duit, aduh males lagi, aduh butuh duit lagi gitu. Ini yang
singgungan sama mental health juga sih pasti ujung-ujungnya kayak Betul. ketika lu merasa terombang kayak gitu, perasaan lu jadi amburadul, lu merasa kayak useless karena yang tadi Nona juga dibilang lihat ke atas ataupun ke bawah, walaupun menurut gua yang lihat ke bawah juga nggak masalah ya Nggak untuk bisa masalah, untuk nggak lu jadi masalah. grateful. Yang jadi masalah dia ketika lu lihat ke atas terus nih. Dan lu keliat ke bawah terus juga sebenarnya nggak bagus. Pegel tuh. Memang It's time to stop. It's time to stop, okay? No more. Maksud gue adalah apapun itu nggak bagus kalau berlebihan kan, Iya, iya, kayak betul. over dan ya balik lagi lu nggak ngeliat sama diri lu sendiri sama apa yang lu jalani. iya benar-benar. Tapi lu percaya nggak sih? Karena masih banyak loh teman gue yang seumuran bahkan yang Gen Z ada juga yang nggak percaya sama yang namanya mental issue. Wah, gue sangat percaya dengan mental issue. Ya udah kita bahas lagi di episode selanjutnya ya karena quarter life crisis semuanya mungkin ada yang ngerasain ada yang enggak atau bahkan yang ngerasainnya agak bisa dibilang telat gitu kan, nggak masalah karena hidup itu bukan perlombaan. Yap. Jadi jalanin aja menuju ke tujuan kalian. Kalau nggak punya tujuan ya cari lagi Belum sampai terlambat. ketemu. Betul. So thank you banget buat kalian yang udah dengerin kita cuy. Gue Nona Berlian. Gue Gio Joshua. Di balik kata hidup selesai, we are sign out.